kita bisa hadir di acara Maksama MA Al-Hidayah Ibun, walaupun acara ini dilakukan secara daring. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan selamat datang kepada Ananda semua di MA Al-Hidayah Ibun di sekolah kita tercinta. Perkenalkan, nama Ibu Mia Rasmiati. Di sini Ibu akan memaparkan mengenai program riset MA Al-Hidayah Ibun. Apakah ada yang sudah mengetahui mengenai riset atau baru pertama kali mendengarnya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian riset terlebih dahulu ya. Riset merupakan upaya manusia untuk mencari solusi akan suatu masalah kehidupan manusia dengan langkah-langkah sistematis tertentu secara ilmiah. Nah, itu pengertian riset secara umum. Adapun pengertian riset menurut para ahli, contohnya menurut Lady, riset adalah proses yang tersusun secara sistematis meliputi pengumpulan data, analisis data, atau informasi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai fenomena yang menjadi perhatian kita atau yang sedang kita amati. Nah, selanjutnya ada menurut Tyrus Hillway, riset adalah suatu metode studi yang sifatnya mendalam dan penuh kehati-hatian dari segala bentuk fakta yang bisa dipercaya atas suatu masalah tertentu. Nah, itulah pengertian dari riset menurut para ahli dan secara umum. Sekarang kita lanjutkan ke ciri-ciri riset. Nah, yang pertama adalah bersifat ilmiah, yaitu penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur dan menggunakan bukti-bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta. Ya, di sini buktinya itu harus berbentuk fakta, tidak boleh bohong. Yang kedua, prosesnya berkesinambungan, yaitu hasil suatu penelitian dapat selalu disempurnakan dari waktu ke waktu melalui proses yang berjalan secara terus-menerus. Jadi harus berkesinambungan. Yang ketiga, memberikan kontribusi, yaitu suatu penelitian harus ada nilai tambah terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, analisis. Suatu penelitian harus dapat dibuktikan dengan metode ilmiah dan ada hubungannya sebab akibat antara variabel-variabelnya. Nah, itulah ciri-ciri dari riset. Sekarang kita ke tujuan riset. Yang pertama, tujuan riset adalah tujuan eksploratif, yaitu menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, tujuan verifikatif, yaitu untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, tujuan pengembangan, yaitu untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang telah ada. Nah, kita telah mengetahui pengertian dari riset, ciri-ciri riset, dan tujuan dari riset. Lalu apa Bu yang akan kita lakukan selama program riset? Ya, yang pertama kita akan lakukan adalah mencari masalah. Ya, riset tentunya diawali dengan masalah atau diawali dengan permasalahan. Dengan cara apa Bu kita mencari masalah? Yaitu dengan menganalisis sekitar lingkungan kita, ya, dan kehidupan sehari-hari dari masyarakatnya. Contohnya, misalkan kalian jalan-jalan di suatu daerah. Nah, ketika musim hujan, di daerah tersebut selalu terjadi banjir. Nah, lalu kalian berpikir, kenapa di daerah ini selalu terjadi banjir ketika hujan? Ada apa?
sekitar dan kehidupan masyarakat dari situ. Oh, ternyata misalkan kalian menemukan ternyata masyarakat di daerah tersebut selalu membuang sampah ke sungai. Nah, berarti itu satu permasalahan yang harus kalian pecahkan atau yang harus kalian selesaikan. Contoh yang lainnya, misalkan kalian jalan-jalan dan menemukan suatu sungai atau satu sungai yang airnya keruh, bahkan cenderung hitam, pekat, misalkan, dan baunya tidak sedap. Nah, lalu kalian bertanya, kenapa sungai di sini itu warnanya hitam dan berbau tidak sedap? Ada apa? Misalkan. Nah, lalu kalian analisis dan lihat di lingkungan sekitar, kenapa sungai tersebut bisa hitam? Nah, berarti itu satu permasalahan. Selanjutnya, misalkan contoh selanjutnya, kita lihat fenomena sekarang. Pandemi, kan sekarang lagi pandemi. Kita belajar secara daring di rumah. Otomatis belajar daring kita memerlukan sebuah handphone atau gadget. Nah, anak-anak berarti atau siswa-siswi berarti lebih sering melihat handphone untuk belajar, ya. Nah, tetapi ada satu permasalahan. Apakah siswa-siswi tersebut lebih banyak melihat handphone digunakan untuk belajar atau malah lebih banyak digunakan untuk bermain games? Nah, itu berarti permasalahan juga. Nah, setelah itu ketika kita mencari masalah dan menemukan beberapa masalah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan masalah. Ya, dari beberapa masalah kita harus tentukan masalah mana nih yang akan kita selesaikan. Selanjutnya, setelah kita menemukan atau menentukan suatu permasalahan yang akan diselesaikan, lalu nanti kita akan melontarkan beberapa pertanyaan. Ada apa nih? Kenapa bisa begini? Ya, seperti tadi misalkan, kenapa di sini selalu terjadi banjir? Ada apa? Kenapa masyarakatnya selalu buang sampah ke sungai? Nah, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya setelah menentukan masalah yang akan kita pecahkan, selanjutnya adalah menemukan solusi. Ya. Dengan kalian menemukan adanya suatu permasalahan, maka kalian akan membuat kalian melontarkan ide-ide yang kreatif. Untuk apa? Untuk dijadikan solusi dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Ketika mencari masalah sudah selesai, menentukan masalah yang akan diselesaikan sudah selesai, menemukan solusinya sudah selesai, maka yang harus kalian lakukan adalah konsultasikan ke guru. Kenapa harus dikonsultasikan ke guru? Nah, agar beliau bisa membimbing kalian selama melakukan penelitian tersebut, ya, supaya penelitian kalian bisa secara sistematis, ya, tersusun. Nah, Bu, apakah suatu penelitian harus berhasil? Tentunya tidak, ya. Namanya juga penelitian, ada yang berhasil, ada yang tidak. Asalkan buktinya itu harus fakta, ya, harus dijelaskan. Kenapa penelitian ini berhasil? Dijelaskan di sana. Kenapa penelitian ini tidak berhasil? Nah, itu juga harus dijelaskan. Nah, setelah itu selesai, konsultasi ke guru sudah selesai. Yang selanjutnya adalah menyusun laporan hasil penelitian, ya, menyusun laporan hasil penelitian secara tertulis. Setelah itu, setelah penelitian kalian selesai, menyusun laporan hasil penelitian selesai, yang terakhir yang harus kalian lakukan adalah mempresentasikannya hasil penelitian kalian. Sekian pemaparan dari Ibu mengenai program riset MA Al-Hidayah Ibun. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa kita aplikasikan setelah sekolah berlangsung, ya, atau setelah masuk sekolah. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada kekurangan dari Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.